Orang Kristen pasti tidak asing dengan angka 666 yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Orang Islam juga sudah tidak asing melihat Anda yang kerap sekali menampilkan konten-konten untuk menyerang Islam, memproduksi video-video absurd yang daya logikanya setipis plastik kresek. Namun kan Anda tidak peduli hal itu. Yang penting dalam video itu Anda menampilkan hujatan kepada Islam dalam rangka menjatuhkan dan menyerang Islam. Anda dengan semangatnya begitu menggebu-gebu menampilkan videonya, tidak peduli benar ataupun salahnya. Yang penting menyerang Islam, wajahnya pun tetap sama, penuh keyakinan, meski yang diyakininya hanyalah sensasi murahan. Nah, baik, sekarang video apa lagi yang akan Anda tampilkan di sini untuk menyerang Islam, untuk menghina Tuhan kami? Ini adalah penjelasannya yang mungkin saja akan membuat kalian terkejut. Penjelasannya akan membuat terkejut. Justru kami yang jauh lebih terkejut melihat keberanian Anda menampilkan konten berbau hinaan terhadap lafaz Allah, seolah-olah itu merupakan prestasi yang bisa dibanggakan. Tapi sejatinya bagi kami itu adalah lawakan murahan. Kami terkejut karena Anda benar-benar tidak merasa malu menayangkan sesuatu yang begitu dangkal, mentah, dan terang-terangan menyinggung Islam. Lalu Anda seolah-olah sebagai penemu, sebagai pakar, merupakan prestasi yang seakan-akan ini hasil penelitian kelas dunia. Dan bagian yang paling mengejutkan lagi adalah bagaimana seseorang bisa setega itu memperlihatkan kebodohannya kepada publik tanpa rasa risih sedikit pun. Anda duduk di depan kamera dengan gaya penuh percaya diri, menampilkan video yang penuh hujatan itu, padahal isi videonya setara dengan catatan anak TK yang belum bisa menulis, yang belum bisa membaca. Kemudian sok menjadi ahli bahasa, dan ironinya Anda pikir itu merupakan hal yang sangat memukau. Tidak, justru Anda di sini memamerkan konten hinaan terhadap lafaz Allah dengan ekspresi bangga seolah-olah Anda baru saja menemukan teori baru, padahal yang Anda temukan hanyalah cara baru untuk mempermalukan diri sendiri dalam video ini. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi hujatannya, ya ikhwah. Kita akan saksikan dengan seksama. Is the mark of the beast. No man might buy or sell save he have the mark or the name or the number of the beast. Mark, name, number. We're all about the mark. We forget about the name and the number. For it is the number of a man, and the number is 666. It's not 666. That's what he saw. XLFS. Can you see it now? Bismillah. That's what he saw. The name of the beast. Bismillah. In the name of Allah. When I saw that symbol, I was like, dear God. Baik, di sini Anda mengatakan bahwa 66 itu adalah lafaz Allah. Mari kita bedah kembali video penuh halu itu. Bahasa Arab itu dibaca dari kanan ke kiri. Maka sejak kapan aturan baca kanan ke kiri? Hurufnya harus dibalik. Harus dibalik hurufnya, harus dibalik bentuknya, diputar arahnya, lalu dipelintir oleh Anda. Sejak kapan pula lafaz Allah ditulis terbalik seperti orang yang tidak pernah melihat tulisan Arab seumur hidup? Orang ini hanya menampilkan ketidaktahuan. Tidak tahu kaidah menulis bahasa Arab, tidak tahu bentuk huruf dasar bahasa Arab, tidak tahu struktur lafaz Allah, tidak tahu arah baca. Ini saja membuat seluruh narasi mereka runtuh. Hanya bermodalkan benci kepada Islam, sesuatu yang absurd ini dijadikan hujah. Yang penting bisa menghujat, yang penting bisa merendahkan Islam. Namun nyatanya serangan ini berbalik menjadi sebuah panggung untuk memperlihatkan kebodohan mereka sendiri. Mereka mengklaim bahwa bismillah, kalimat penuh kemuliaan ini, ya ikhwah, yang dibaca oleh setiap kaum yang beriman, katanya adalah hewan. Sampai di sini saja sudah tampak betapa gelapnya kebencian mereka kepada Islam. Yang kedua, kita akan jelaskan secara terperinci. Kalau Anda menyerang Islam, Anda cukup membawa satu ayat saja, kemudian ditampilkan. Tetapi kalau misalkan Anda menyuruh kepada umat Islam, itu harus baca perikopnya. Satu perikop itu harus dibaca dengan full. Tapi kalau misalkan Anda ketika menghujat Islam, satu saja ayat dalam kitab suci Anda itu ditampilkan untuk mengkambing hitamkan, untuk menyerang Islam. Termasuk lafaz jalalah, bismillah. Katanya itu 666. Itu diambil dari apa? Dari Wahyu 13:18, ya ikhwah. Maka di sini kita akan baca satu perikop
kita akan baca satu keterangan terkait ayat tersebut ya ikhwah. Jadi bantahan yang pertama, orang ini memutarbalikan lafaz, tidak ada kalimah yang semacam itu. Yang kedua, kita akan baca terlebih dahulu siapa yang kemudian dimaksud itu. Wahyu 13:11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Perlu kita garis bawahi di sini. Mana yang kemudian di sini disebutkan lafaz Allah? Tidak ada ya ikhwah. Sedangkan Allah sendiri laisa kamitslihi syai'un. Di sini disebutkan anak domba. Predikat anak domba ini bukan kepada Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini sangat keji ya. Kalau misalkan disematkan kepada Allah, bukankah yang mempunyai predikat anak domba ini sesuai dengan Bible itu sendiri? Yohanes 1:29, dan itu merujuk kepada Yesus, dan Yesus disebut anak domba. Apakah ke ayat itu atau seperti apa? Kita tidak tahu. Yang jelas ini bukan kepada Allah Jalla Jalaluh. Selanjutnya yang kedua, dan seluruh kuasa binatang. Yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Bayangkan ya ikhwah, disuruh menyembah binatang. Pertanyaannya yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar manusia menyembah binatang? Apakah Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar manusia menyekutukan dirinya? Tidak ya ikhwah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita beribadah kepada Allah dan kita tidak menyembah binatang. Sedangkan ini menyembah kepada binatang sangat bertolak belakang dan sangat jauh ya ikhwah. Selanjutnya yang ke-13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Bukankah ini mengarah kepada seorang nabi? Dan harus diketahui katanya Elia juga bisa menurunkan api. Salah satu pertanda mujizatnya yang ada dalam Bible itu, dalam raja-raja disebutkan Elia seperti itu. Apakah ini menunjukkan kepada Allah Jalla Jalaluh? Tidak ya ikhwah. Selanjutnya, yang ke-14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Subhanallah. Apakah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh agar manusia membuat patung? Justru sebaliknya. Allah meminta dan Nabi SAW mengajarkan agar kita tidak membuat patung karena dosanya begitu sangat besar. Dan nanti di akhirat patung itu meminta keadilan agar dihidupkan kepada orang yang membuatnya itu. Subhanallah. Ini dicocok logikan dan ini ditimpakan katanya ayat ini kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga 666 itu adalah bismillah. Subhanallah, ngeri ya ikhwah. Ngeri bukan? Sangat-sangat ngeri. Tuduhan yang tidak berdasar itu. Kita akan lanjutkan lagi 15-nya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Bayangkan ya ikhwah, harus menyembah patung binatang, berarti menyekutukan Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Patung binatang, harus dibuatkan patung untuk disembah. Justru Islam harus menghancurkan patung karena kita tidak menyembahnya, tapi kita menyembah Allah yang menghidupkan manusia, Al-Khaliq, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Baik ya ikhwah. Kemudian, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, di ayat yang kemudian ditujukan itu, yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Sudah diketahui, katanya ini adalah bilangan manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Kenapa Anda malah menuduh kepada Allah Jalla Jalaluh, menuduh tanpa dasar? Oh, kami sudah tahu sebetulnya ya, di mana orang ini yang penting menghujat, yang penting merendahkan. Adapun kebenaran ataupun salah itu urusan belakangan.
Yang penting orang ini menghujat, udah aja seperti itu. Begitukah kelakuan diri Anda untuk menghujat Islam? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini yang kedua ya ikhwah. Dan yang ketiga, ternyata menghitung 666. Ketika bicara angka 666, salah satu penjelasan yang diberikan ahli gematria adalah angka tersebut mewakili Kaisar Nero. Nama Kaisar Nero dalam huruf Yunani jika dijumlah adalah 1005, tetapi jika nama itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani maka hurufnya adalah NRWNKSR, dan jika dijumlahkan adalah 666. Kaisar Nero juga masuk dalam jumlah angka binatang 616 yang muncul dalam beberapa ayat di Perjanjian Baru. Beberapa ahli berpikir bahwa Yohanes mengarah kepada Nero Redivivus yang memiliki mitos bahwa kaisar tersebut akan bangkit dari kubur untuk menghancurkan kekristenan. Nah, ini dari siapa? Dari Katolik, alhamdulillah. Jadi 666 ini ditujukan kepada Kaisar Nero. Nah, ini jelasnya alhamdulillah. Nah, ini Nero Kaisar 666. Nah, di sini kenapa disebut dijuluki manusia dengan bina seperti binatang? Nah, di sini. Ini dari Katolik alhamdulillah. Ya, Gereja Santo Lukas. Kita baca terlebih dahulu di sini. Sebelum mencoba menafsirkan kitab Wahyu, perlulah mempelajari konteks sejarahnya. Sebelum mencoba menafsirkan kitab Wahyu, perlulah mempelajari konteks sejarahnya, terutama masa penulisan. Sampai hari ini masih ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa kitab Wahyu ditulis pada tahun 60-an. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi dipimpin oleh Kaisar Nero yang terkenal sangat kejam. Dia tidak segan untuk memfitnah lalu membunuh ibu kandungnya sendiri, Agrippina. Dia juga membakar kota Roma, lalu menuduh orang-orang Kristen sebagai kambing hitam. Jemaat Kristen mengalami penganiayaan yang luar biasa. Maka cocoklah Nero disebut sebagai antikristus. Kalau nama Kaisar Nero ditulis dalam bahasa Ibrani, maka bilangan namanya adalah 666. Manusia seperti binatang, membunuh ibunya, menghancurkan, membakar, bahkan orang ini menghancurkan orang-orang Kristen. Maka pantaslah orang Kristen dalam kitab Wahyu itu, Nero ini disebut binatang. Tambah-tambah Nero ini adalah seorang manusia. Dan tadi dikatakan dalam Wahyu itu ditunjukkan kepada manusia. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Alhamdulillah, sahabat Ngaji, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bisa menjadi counter terhadap fitnahan yang dilakukan oleh non-muslim yang membenci kepada Islam. Mungkin itu dulu. Jika bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.